kelar sebelum isya, ya kan? Habis maghrib, ya, udah isya tempat di sini, ya di Raudhah, ya, ini tempatnya Raudhah, Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab pesugihan. Ini namanya kitab pesugihan. Ya, ada pesugihan yang secara haram, ada pesugihan yang secara halal. Gitu ya. Yang haram tuh, yang di Gunung Kemukus tuh, yang suami bisa pakai istri siapa aja, atau yang haram di pesugihan nyembah pohon. Ya, ini dikasih sama Allah Ta'ala, ya kita dikasih pesugihan. Ya, pesugihan diambil dari bahasa sugi, sugi bahasa Jawa. Ini mau pesugihan. Zakarallahu Ta'ala, Zikrullahi Ta'ala min uhibbil amali ilallah. Zikrul Ta'ala min uhibbil amali ilallah. Zikir ya kepada Allah yang Allah cintai ya dengan segala amal yang diperbuat, wa huwa min asbabil ghina. Ya, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, wa huwa min asbabil ghina, sebab daripada kaya. Waqad warada azkar khassah fi hajil bab. Yang bab ini akan didatangkan. Yang pertama an Umman an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Amin. Ana rajulan qala ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Ya. Hadis dari Ibnu Umar. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna dunya adbarat. Kata laki-laki tadi kepada Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Ya, dunia ya nggak punya dunia wa tawallat, dan dunia berpaling dari dia. Kata laki-laki tadi kepada Rasulullah, qala lahu fa'aina anta. Ya, fa'aina anta, inti dari mana? Ya, inti tanya dunia mundur paling daripada inti, dunia mundur daripada inti. Fa'aina anta, inti dari mana? Itu ya Rasulullah. Inti mau tuh biar dunia datang ke inti, kata Rasulullah. Min sholatin malaikatin wa tasbihin khalaik. Inti minta pengampunan daripada Allah Ta'ala dengan cara baca tasbih malaikat dan tasbihnya para makhluk. Yang tasbih malaikat diuntukkan para makhluk. Wabihi yurjakuna, tasbih itu akan mendatangkan rezeki. Kul qoblatul ilfadri, kau baca waktu ya keluarnya sebelum qoblatul ilfadri, sebelum keluarnya fajar. Qoblah tulul ilfadri, sebelum fajar. Kapan sebelum fajar? Ya paling bagus ya habis sholat sunnah qobliyah subuh. Nggak bisa sholat sunnah subuh habis subuh. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah mi'atan marrah. Nah, orang nggak punya duit, susah hidupnya. Ini amalan udah banyak ke orang-orang baik yang jalanin dan hasil. Ya, waktu subuh, waktu rezeki, tambah lagi kita sebut asma Allah Ta'ala dengan kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca niatan marrah 100 kali, ta'tikat dunia sogirotan, datang tuh dunia, dia datangnya ngagetin. Itu ini namanya pesugihan yang benar. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala tuntunan yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya, ente ngaji, malam ngaji, ente sholat 5 waktu, pasti kaya. Siapa yang dia tidak berpaling daripada Allah Ta'ala, pasti hidupnya cukup. Gitu ya. Yang penting
Jangan baca bacaan yang nggak jelas. Apaan baca bacaan yang jelas? Dia baca kebal. Tangannya nggak bisa, tangannya megolok yang tajam nggak bisa putus, ya kan? Lehernya digeret, nggak bisa apa nggak berdarah, ya kan? Tapi nggak punya duit, dia nangis, bego. Betul nggak? Itu mau kebal kayak apapun, kalau nggak punya duit nangis, nggak kebal namanya. Itu ilmu kebal, ilmu susah. Inti nih kebal nih, kebal nggak bisa ditusuk, nggak punya duit. Ini beneran nih. Ini ada dibilangin bu guruannya dulu. Jangan belajar ilmu gituan. Ya, minta ilmu selamat, ilmu yang bagus. Ya selamat, mau berantem nggak jadi. Mau dicolong nggak jadi, ilmu selamat. Kita nggak kebal, tapi selamat. Itu, kalau ilmu kebal repot. Kebal nggak bisa dibacok, nggak bisa terbang, ya kan? Tapi bego. Buat apa? Buat. Tapi nggak punya duit, nangis ya. Kan banyak tuh gitu kan. Tuh nih diajarkan daripada Ibnu Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tuh bisubuh, habis sholat sunnah qobliyah subuh. Baca 100 kali subhanallah wa bihamdihi bareng-bareng. Subhanallah Bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca berapa kali? 100 kali. Ta'tika dunia shogiratan. Datang dunia mengagetkan fawaili rajulun fayamkusu bihi summa du'a. Kalau jual tadi enggak banyak ngomong enggak Rasulullah, dia langsung jalanin. Kan ini hadis jelas yang nyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting enggak pusing. Ya kan? Dicukupin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ente puji Allah. Ya, dengan Allah menyebut yang Allah Maha Suci. Ya, ente terima kasih sama Allah Ta'ala, ente mengagungkan Allah Ta'ala yang Maha Besar. Setelah itu mohon ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti rezeki datangnya mengagetkan. Gitu ya, jangan takut. Apapun ente jangan lari kemana-mana. Ente punya masalah besar, ya ada urusan, ente jangan bingung. Ente tanya sama guru ente, atau ente ingetin kembali apa yang pernah dulu dikasih sama guru ente, segala doa, pandangan doa yang ente lupain. Sebenarnya orang yang menuntut ilmu, dikala dia susah, datang kesusahan, sebenarnya disuruh ingatkan lagi pelajaran yang dulu dia dapat. Gitu. Ya, makanya mau berkah salah satunya. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi nih, dan segala apa yang kita dapat dulu, kita susah hidup nih, pasti ada kesalahan. Kalau inti belum berkeluarga, ini belum keluarga nih, inti mau orang tua inti. Inti udah baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kok nggak kumpul-kumpul, pasti inti kurang ajar sama orang tua. Pasti inti ngelawan orang tua. Ini yang belum keluarga. Atau inti udah berkeluarga. Dia berkeluarga nih. Kok hidup susah segalanya. Inti tahu Asia? Tahu Siti Asia, tahu gak? Siti Asia siapanya Firaun? Istrinya nih. Hah? Istri Firaun. Yang membantu siapa yang namanya membantunya? Namanya apa? Bukan. Masito. Hah? Masito. Ya kan? Masito luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istrinya Firaun. Ya, makanya dijadikan setiap maulid ada kata nama Asia, ada namanya Maryam. Kalau dalam kita sebut Imran disebut nama Siti Asia. Ya, wanita yang luar biasa. Udah dijemur, dipecutin. Ya kan, dijemur, dipecutin. Tetap aja masih taat di Firaun. Jadi masih toh lagi nyecerin rambut anaknya. Jatuh sisirnya. Ya Allah. Kaget nyebut sama Allah kata anaknya. Masih toh Tuhan ini Allah. Iya emang kenapa? Saya bilangin Tuhan saya, lu bapak saya. Firaun.
Rajin-rajinnya Tuhan tuh. Hebat Firaun kan. Ente mau jadi orang hebat, jangan nanggung. Ente mau jadi orang bejat, jangan nanggung. Kayak Firaun sekalian. Udah. Kayak Firaun dikenal dalam Al-Qur'an, udah enggak? Ya. Ya, berani sama orang tua. Bego tuh namanya. Amin sih. Orang bego dia berani sama orang tua, nanggung. Ini nanti jadi Tuhan. Lu jadi nabi, bego jangan, nanggung jadi nabi. Ya kan, jadi Tuhan bego, ya kan, lu terkenal, ya kan, orang gebungin dar, ya kan, gitu, ya. Ya jadi tadi tuh Siti Masito, ya kan, dibilangin tuh anaknya sama babenya, babe yang Tuhan Firaun. Tuhan, tuh kata anaknya Tuhan Firaun, ya kan, si Masito dia ngomong Tuhannya Allah Taala, yang benar ini, iya. Bapaknya panggil Masito sini, Masito. Itu benar Tuhan itu Allah, benar. Emang lah. Emang ente nggak takut? Mana? Enggak. Paham ini? Ilmu nih. Emang ente takut mana? Enggak. Ente nggak tahu aneh Tuhan. Ya nggak ada Tuhan selain aneh. Kata Firaun. Ya kan? Itu benar Tuhan tidak Allah Taala. Bener, Firaun. Besok panggil keluarga inti semua. Mau ngapain tuh? Panggil semuanya. Panggil anaknya yang masih kecil, panggil suaminya. Ya, panggil anaknya ada 3 pada itu. Keluarga jadi panggil semua. Ya, Firaun suruh pasukannya. Ente besok cari kayu bakar, sampai penggorengan yang gede. Ini buat siapa? Buat Masito yang akuin Tuhan Allah. Nih, nggak nanggung nih, ya. Gitu. Datang nih keluarga itu Siti Masito tuh. Ya, ditanya Firaun kembali, Masito? Ya Firaun. Tuhan ente masih Allah? Masih. Sekali lagi ditanya Masito, kalau ente bilang Tuhan ente masih Allah, ente jeburin. Ini penggorengan udah mendidih. Enak apa mendidih? Benar Tuhan ente Allah? Benar. Itu baik yang ente gendong. Sebelum inti itu bayi yang digendong bayi, ya belum ada sebulan masih merah tuh bayi, cemplungin tuh dalam jaga gorengan, dicemplungin masih toh, ya. Nah sekali lagi tanya nih, kalau inti masing Tuhan inti Allah, anak inti nih, yang nomor 2, nah masukin semua, masukin, ya terakhir suaminya. Benar, itu Tuhan di Allah, benar. Ya, dimasukin lagi penggorengan mendidih. Terakhir Masito nih sekali lagi nih, Tuhan itu Allah bukan? Allah. Nggak disuruh ditenggelam dalam penggorengan. Amin. Nanti lapor aja, nanti susah aja, bingung kayak nggak punya Allah. Paham? Jangan jual keimanan inti, jangan inti. Ya, gara-gara kerjaan ente nggak sholat, jangan gara-gara kerjaan ente nggak ngaji, jangan gara-gara kerjaan ente ngelawan orang tua. Paham itu? Ya, Masito dikenang, dia tahu, paham? Masito tahu umur cuma sebentar, nggak sampai umur ribuan tahun. Akhirnya Rasulullah Isra Mi'raj, lagi Isra Mi'raj Nabi Muhammad melihat makom. Di langit ada makom. Ditanya malaikat, ini makom siapa? Ya, makom Masito. Ya, pembantunya Firaun. Ya, yang dia berani ceburkan diri dalam gorengan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inti seberapa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh inti nggak punya apa-apa. Ini apa dikasih sama Rasulullah? Inti nggak punya duit segalanya. Bangun subuh, ya paling subuh di masjid. Habis baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, subuh tetap di masjid. Nanti pulang belakangan biar pulang duluan. Kan enak bisa ngambil kaleng amal. Biar itu nanti pulangnya duluan, pulang belakangan ya kan. Itu jadi baca subhanallah bihamdi subhanallah azim, astagfirullah. Itu. Terus kata Rasulullah, laqad aqbaltu 'ala dunya fama adri aina adiuha. Dibaca laki-laki tadi itu, baca 100 kali.
Dibaca langsung salah sekali. Ente kalau yakin wah subhanallah ya hamdi. Itu kalau yakin jangan mikirin harta, mikirin Allah aja. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wah subhanallah ya hamdi, subhanallahirrahim, astagfirullah. Jangan mikirin dunia. Itu dunia datang tuh. Apalagi ente lagi kepepet, cepat banget. Lalu kepepet nih. Ya kan? Bokin inti minta duit. Ya, bokin aja udah bokin. Bokin inti minta duit ya kan? Lu kan kepepet. Insyaallah. Doa paling cepat lagi kepepet. Tuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Siti Aisyah. Terus kan Siti Aisyah. Asia, bukan Siti Aisyah. Siti Aisyah gimana baru sama Firaun? Ya, sampai Allah bilang, sampai Rasulullah bilang, yang masuk surga yang pertama kali Siti Aisyah dibukain pintunya. Kalau orang sekarang dibilang KDRT. Orang sekarang dibilang KDRT. Apa KDRT? KDRT apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Apa? Gitu lah ya KDRT ya. Allah KDRT. Firaun ya Allah udah main pecut, diikat di tiang, di padang pasir panas. Tahu sendiri. Zaman Firaun, zaman Nabi Musa, panas banget. Tetap taat. Pas dibukain dibikinin teh. Nggak ngomong kata kasar tuh Siti Aisyah. Mau berkah lagi, mau berkah. Hidup jadi ujian. Karena kalau Rasulullah SAW, dunia imtihanun minan nas. Dunia ini ujian buat seluruh manusia. Yang belum berkeluarga, ame orang tuanya. Yang udah berkeluarga, ujian istri kepada suaminya. Ujian. Ya, itu ujian. Nanti bisa nahan ujian bentaran kok dunia. Nggak lama di dunia. Nanti bisa bakti sama orang tua. Nanti bisa bakti sama suami. Berkah hidup. Ya, pulang enak, mata inti merem. Pulang inti nggak bingung. Tahu-tahu inti pulang dengan kesabaran inti. Inti sabar sama orang tua inti bakti. Inti sabar seorang istri sama suami dibakti. Pulang rahmatullah, wah enak. Udah dipakai mahkota malaikat. Itu. Ya, jadi yang buat hidup kita berkah, ya kesabaran. Banyak kisah nyata, banyak kisah nyata. Yang kesabaran orang tua kepada anak, orang tua ini kepada anak. Orang tua kepada anak sabarnya luar biasa. Dia tahu tuh. Anaknya habis mandi hujan, anaknya masih hujan. Ya, pulang ke rumah buka pintu, emaknya nggak marah. Emak kalau babe marah mulu. Emak tuh nggak marah. Emak dulu ya, bukan emak sekarang. Emak tuh nggak marah. Dibikinin teh, dibikinin nasi uduk. Itu emak dulu. Dia tahu yang buat keberkahan tuh bukan harta, tapi anak yang soleh. Yang membentuk akhlak yang karimah bukan dengan dengan tangan dan omelan yang kurang baik, tapi dengan akhlak mulia. Lama-lama itu anak malu. Ya gimana Firaun nggak tunduk sama Asia? Ya kan luar biasa sih Asia. Digebukin, ditamparin tetap taat. Sorga tuh kayak gitu. Itu banyak sabarnya ya. Itu yang belum berkeluarga atau berkeluarga, ya semua itu ujian. Itu sabar aja. Ya makanya hidup buat enjoy aja ya. Ya jangan streng banget, banyakin bercanda aja. Jangan serius hidup. Hidup serius hancur gitu ya. Tuh, jadi baca apaan? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Doa pesugihan yang kedua. Doa pesugihan lagi nih. Ya, sugihan orang kadang-kadang sugihan di bawah kembang 7 rupa. Buat nyiramin pohon asem. Setiap minta pun ya makhluk keluar. Ya. Ya kan, yang keluar makhluk. makhluk lapar. Di belakang di belakang kulon ada apa nak? Ada itu makhluk. Besok jangan bawa kembang 7 rupa nak. Tuh, katanya makhluk tadi itu manusia, ya kan? Ngumpet di bawah belakang pun asem, ya kan?
Ente jangan bawa ginian lah, bang kembang 7 rupa. Bawa apa bah? Bawa nasi kembuli. Tuh, ame pale kebo. Ay kebo. Ya, bawa tuh besok nasi kembuli bawa kebo. Diminta, mau minta apa nak? Tuh, kata mbahnya tuh. Mau kaya, gampang. Tuh, kata mbahnya. Ente dari sini jalan, jangan lihat ke belakang. Jangan ke belakang, itu jalan lagi belakang, inti lagi jangan ke belakang. Yo, ya kan? Kalau orang-orang yang mau kaya kan gila-gila. Kalau ada got, ada airnya, inti mandi air got itu. 7 kali air got, gitu kan? Namanya orang mau kaya pasti dia jalan nih. Ya, di jalan nih semuanya, ya kan? Yang di belakang pun asem, tahu sendiri, ya. Rombongan Markoja, kaum lapar. Dibawa tuh kembuli ya kan, kembuli pala kebo buat ngaji. Dijalanin tuh jadi kaya dia. Kenapa? Orang kembuli yang makan taklim. Kebulinya makan anak-anak taklim. Ini kan subhanallah jadi kaya. Dibilang teman-temannya besok, kaya tuh orang kaya beneran. Itu namanya dia sugestinya bagus. Tuh, ya kan? Gitu ya. Ya, ini seperti doa pesugihan yang kedua dari Imam Ali karramallahu wajhahu, an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. man qala fi kulli yaumin mi'atan marrah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fa inna lahu amanan minal faqr wastabtahu bihi babul ghina wastabra bihi babul jannah wa qatraba salat waqtiha ba'dal zuhri. Diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, siapa orang fi kulli yaumin mi'atan marrah, siapa orang setiap hari membaca 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali. Ya, dibaca 100 kali, setelah 100 tambahin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Anda dapatnya amalan tahun 92. Pertama kali Anda mondok dapat amalan ini dari guru Anda. Almarhum al-maghfurah Ki Imam Ahmad Rusali. Moga jadikannya kubur dari Allah min riyadil jannah ya Allah minal mawburin. Amin. Dari beliau baca la ilaha illallah tiap sholat fardu. Ya, baca 33 kali. Ya kan? Udah sehari semalam udah 100 lebih tuh ya. 3 kali 3 kali 5 berapa? 150-an. 150. Subhanallah, mau kaya. Ya, mobil baru keluar dapat ya Allah di mana? Luar biasa. Jadi kita orang Islam yang menuntut ilmu jangan takut susah. Itu banyak jalan keluar untuk kita kaya ya. Salah satunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baca 100 kali ya. Fa innalahu amanan minal faqr. Allah, orang yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, Allah amankan daripada kepakiran. Wastabtahu bihi babul ghina. Allah bukakan pintu daripada pintu kekayaan. Wastabra bihi babul jannah. Allah bukakan pintu daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bingung ente pusing-pusing lo ngaji bingung. Dia pusing dikit. Ya, enggak punya duit, baca la ilaha illallah al-malikul. Ya, habis subuh dia baca, pasti segala kebingungan kita, pasti ada keteledoran kita. Yang pertama kepada Allah, yang kedua anak kepada orang tua, yang ketiga istri kepada suami. Pasti ada keteledoran kita. Segala kehilapan, kesalahan, ingat siapapun manusia bentuknya
al insan wal khata wa nisyan, nggak pernah luput daripada salah dan lupa. Gitu ya. Ini manusia. Itu. Jadi segala kesalahan kita atau doa kita nggak kabul. Mungkin kita banyak merenung segala sesuatu yang tidak membawa kemanfaatan. Paham? Contoh, suatu yang nggak bermanfaatan, nih nggak ada kemanfaatan nih. Ya, inti mikirin orang. Ini nggak bawa kemanfaatan. Paham? Yang harusnya inti pikirin Allah, inti pikirin orang. Apalagi orang tua inti sendiri. Yang inti pikirin orang tua inti sendiri. Inti pikiran jelek sama orang tua inti sendiri. Yang kedua, sama suami sendiri, atau sama keluarga sendiri, atau sama siapapun. Yang seharusnya dalam sendirian kita, hati kita selalu ada Allah. Yang kata Imam Sayyidina Umar bin Khattab, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa jinu anfusakum qabla an tuwajah. Hisab diri kita sebelum Allah hisab, timbang diri kita sebelum Allah timbang. Dalam sendirian kita hisab diri kita. Ya Allah, umur udah 40, udah 30, udah 20, banyak orangnya, banyak salahnya. Kita minta doa aja dikabul, tapi kita nggak jalanin sunnah qobliyah, kita tinggalin ba'diyah, kita tinggalin duha, kita tinggalin witir, kita ngaji di mana-mana, pulang kita nggak ngaji Quran. Berapa banyak orang ngaji nguping doang nggak bisa baca Quran, padahal penting Quran. Salah satu sebab orang kaya baca Quran, Al-Quran gina, Al-Quran kaya, la fakrahu ba'dahu. Nggak ada orang yang fakir setelah dia membaca Al-Quran. Itu ya, mungkin di rumah kita baca Al-Quran, kita bingung dengan masalah dunia, tapi kita nggak bingungin masalah akhirat. Yang kita pikir umur lu panjang atau pendek, kita nggak tahu umur, ya kan? Aneh punya adik, ya, adik aneh 2 orang, padahal tuan aneh, dia pulang duluan, padahal masih muda, dia pulang duluan. Paham? Umur nggak ada yang tahu. Apa yang kita gagah-gagahin di hadapan sesama manusia, apa yang kita sombongin di antara sesama manusia, lagi sombong atau mati. Sehebat apapun engkau, sebesar badan besar badan kayak gimana besar badan inti, main silat jago, main golok jago, ya kan, tetap engkau lemah. Makanya orang yang selamat apa? Yang kata Rasulullah SAW, ittaqun nas. Kalau engkau takut kepada aku, kata Allah, engkau takut kepada manusia. Oh, takutnya Allah, takut kami manusia. Paham? Apalagi manusia tadi ibu kita sendiri. Apalagi manusia tadi suami kita sendiri. Itu. Ibu inti jangan macem-macem, ya kan? Mana ada pondok pesantren berantem, pondok pesantren satu dengan pondok pesantren gua pada berantem, nggak ada. Kenapa anak sekolah pada berantem? Ya Allah, sekolah dibawa celurit, sekolah bawa obeng, buka bengkel aja lu. Iya kan, pada berantem ngapain? Karena tidak ada agama. Adapun agama, gurunya nggak jelas sanadnya yang mengajarkan agama. Paham? Kan lebih serem zaman sekarang nih. Main tantang, nggak boleh inti nantangin orang. Nggak boleh saling tantangin orang. Nanti tantangin orang siapapun nggak boleh. Yang nantang orang tuh haram. Paham? Gitu ya, nantangin siapa nggak boleh. Gitu. Kita negara kita selama Indonesia sudah merdeka, makanya yang ditakutin kepada sang proklamator Indonesia, ya bapak daripada Megawati, Bung Karno, yang ditakutin cuma satu, aneh perang lawan penjajah. Ya kalau entar inti perang lawan bangsa inti sendiri, kan yang serem itu penjajah jelas. Ini kita bangsa sendiri. Yang gembira siapa? Yang senang siapa? Bangsa lain. Senang. Gara-gara paslon ya ribut. Jangan. Baik-baik. Yang penting
paslon 1, paslon 2, paslon 3 semuanya manusia, bukan monyet, ya kan? Kalau monyet baru kita ribut, ya kan? Ini semuanya manusia, Islam semua lagi. Kan yang nyalek semua manusia. Kecuali yang nyalek nih monyet. Paham? Yang nyalek monyet beberuk. Ya kan semua kan manusia semua. Jangan baik-baik aja udah. Tujuan kita baik-baik aja, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Tuh. Itu kan doain aja semuanya. Mau kalah, mau menang semua sama aja udah. Bismillah. Yang penting Islam semua. Kan Islam semuanya. Ya kan? Masyarakat terpolitiki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man la ya'lamu siyasat fasyasatahu. Barang siapa nggak paham siasat, disiasatin inti. Paham? Padahal di antara inti yang milih paslon 1, 2, 3 ada satu tuh. Satu penyusup yang mengadu domba di antara inti sesama ya bangsa Indonesia. Tuh, jangan baik-baik aja, akur-akur aja. Iya, kalau inti ribut nanti orang lain mah masuk. Makanya di kampung-kampung nih, di kampung-kampung karena dalam kampung satu dan kampung ya teman di antara kampung satu kampungnya di antara kampung itu nggak ada yang saling tegur menegur sapa, akhirnya orang lain masuk. Bebas dia berbuat di kampung kita, dia mabok di pinggir jalan. Kenapa? Yang lain pada marahan. Paham inti? Yang lain pada marahan. Dia nggak sadar sih. Ya, berjamurlah kos-kosan yang campur laki perempuan. Kenapa? Inti nggak peduli. Kenapa? Inti pada marahan orang sekampung. Itu kan bego. Satu kampung kok nggak negor. Paham itu? Sekampung nggak negor, kan bego. Katanya ngaji lo, katanya sholat. Mana bentuk sholat? Mana bentuk ngaji? Paham gak itu? Itu yang ngancurin negara Indonesia bukan orang lain, tapi bangsa itu sendiri. Yang ngancurin Majelis Taklim bukan orang lain, tapi orang dalam sendiri. Yang ngancurin kampung bukan orang lain, tapi orang kampung itu sendiri. Paham? Tuh. Ya. Kayaknya kita harus baik-baik di antara kita, baik-baik. Kok ada salah, maaf kate. Gitu, maafin segala kesalahan, kesilapan yang kita nggak sadari bahwa ucapan dan perbuatan itu salah. Paham ini? Ya, makanya baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Berapa kali dibaca? Berapa kali? Satu. Kapan bacanya? Waqt rotabas salat waktu ba'da zuhri. Bacanya waktu zuhur. Ulama salat baca waktu zuhur. Karena jalan itu. Jalanin Allah, dia baca la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Dia minta bagi dia 10 M ya Allah. Ke malaikat, bego. Bacakan itu. Kan namanya minta. Udah kasih berapa ya kagak apa-apa kan. Artinya ternyata ada kumpul nih. Ada minta kumpul. Anil jahilahi ta'ala yang ingat guru. Kalau amalan, segala amalan yang kita baca, niatnya satu. Untuk takarrub ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu itu urut dapat ya, baca ya Allah mata-mata untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. La ilaha illallah al malikul hakul, ya raja yang hak yang nyata hanya Allah subhanahu. Raja yang hak yang nyata hanya Allah subhanahu. Raja yang hak yang nyata hanya Allah subhanahu. Nggak ada raja di atas raja. Raja yang paling hak yang nyata hanya Allah. Sang perkasa hanya Allah. Manusia semua bentuknya lemah, ya kan? Lemah, jangan belagu. Walaupun pasukan kau banyak, pasukannya banyak itu kan, banyak ormas, salah ormas satu banyak, jangan. Di antara ormas yang lainnya yang berada di negara Indonesia, aku raja jaga negara Indonesia biar nggak kemasukan. Ya, paham yang nggak jelas. Paham? Itu ya, aku aja, jangan pada ribut, jangan pusing-pusing di antara ormas satu yang lainnya. Bikin pertandingan main karambol. Bikin pertandingan main karambol, udah senengin aja. Baik-baik aja, rukun, jadi enak. Nggak ada preman, nggak ada sedih, adem negara, betul? Dia nggak ada premonisasi segala, gara-gara ada preman karena ada penyusup. Baik-baik aja udah, sama-sama negara Indonesia.
Tuh bangsa negara Indonesia baik-baik aja, puyeng-puyeng dah, main kelapor bareng, main catur bareng, gitu ya, hiburan aja. Ya ormas ini dengan ormas itu, yuk kita bikin pertandingan. Dengan apaan? Sepak bola. Pada bawa golok. Sampai bola, main kena bola aja kan, nggak nambah golok ya kan. Jadi baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Itu yang ketiga, yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa an Abi Hurairah, pesugihan yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man alabasallahu ni'matan falyukassir minal hamdi. Wa man kassarat junubahu falyastaghfirullah. Wa man abta'a alaihi rizquhu falyukassir min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Wa an Asad ibni Wada' birab'ahu Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'atan marrah fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abadan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Allah berikan nikmat, fal yukassir minal hamdi. Sampai orang yang banyak yang diberikan nikmat Allah Ta'ala, perbanyaklah ucapan Alhamdulillah bisa ketemu suami, Alhamdulillah bisa ketemu emak, Alhamdulillah bisa ketemu babe, ketemu empok, keluarga yang lainnya, Alhamdulillah, insyaallah empok adik pada sehat semua, Alhamdulillah. Bentar lagi mau masuk bulan suci, malam minggu kita masuk bulan Sa'ban kita Sa'ban, Alhamdulillah. Mata kita masih melihat gimana mata inti merem, gimana empok inti, keluarga inti udah nggak ada, gimana suami inti meninggal. Inti jangan menangis ketika bapak inti, ibu inti meninggal. Inti jangan menangis ketika suami inti meninggal. Waktu dia sehat inti sakiti terus. Ya jangan nangis. Masih ada orang tua inti, masih ada empok inti, keluarga inti atau suami inti, sayangin. Mata masih melihat, seneng. Coba mata kita buta ya Allah, nggak bisa ngelihat. Bentuknya bapak gimana, bentuknya emak gimana, kita pegang, kita pikir bapak, ngantunya combrok. Allahu Akbar, subhanallah, ya kan? Kita pengen subhanallah, itu nggak tahu orang yang buta, apalagi orang yang kurang tuh, apa namanya, dikurang apa bahasanya kurang Pik? Miskin. Bukan miskin, DGJ. Bukan ada DGJ, apa yang kurang tuh gak disabilitas. Hah? Disabilitas ya. Disabilitas ya, subhanallah. Dia pengen Allah. Anda lagi naik motor nganterin Nela kan? Dia nganterin Nela pulang sekolah, nganterin motor. Nganterin Nela pulang. Pas pulang anak ada disabilitas. Disabilitas. Ada orang disabilitas itu. Ada anak disabilitas. Ini baja nih motorannya, dia nyebrang aja cah. Emang dia nggak pikirannya. Tapi itu anak sakti ya ketabrak. Makanya lo anak itu pasti jagain terus, ya kan? Tuh lewat aja barang. Kenapa? Dunia punya dia, itulah ahli surga dia sembarangan itu. Itu mau jadi surga gampang caranya. Jadi anak disabilitas. ABK. Gitu dah ya, itu jangan jadi begitu ya. Makanya syukur kita alhamdulillah nih malam Allah berikan kita sehat, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, ucapin alhamdulillah. Wa man kasrat junubahu, siapa orang banyak dosanya banyak, waliyastaghfirullah, banyak mohon ampun kepada Allah. Seluas apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah luas. Kalau orang itu berbalik kepada Allah subhanahu, itu kan tukang zina. Kata orang ahli ibadah nih, ahli ibadah serem, ahli ibadah. Ibu taunya ibadah doang, ngaji kagak, ya kan? Ahli ibadah serem. Itu kan tukang zina, itu tukang mabuk, itu kan preman, tukang bunuh orang. Gak bakal itu masuk surga. Muhammad siapa inti? Umatku wa in janna wa in sarok. Ya Nabi Muhammad, umatku walaupun dia berzina, walaupun dia maling, dakhalal jannah, dia masuk surganya Allah. Ya, karena rahmat Allah lebih luas daripada dosanya seorang hamba ketika hambanya mau balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia mau balik, gitu kan? Yang penting dia mau balik. Itu siapapun dia mau balik, mau tobat, rahmat Allah luas, kecuali nggak mau tobat.
Udah, gue nggak bawa Tuhan sama Allah Ta'ala, ya kan? Gue mau Tuhan yang jelas-jelas aja, ya. Mekun duren, ya, mekun duren Tuhan ya kan? Sembah dua dan sembah pohonan duren, war duren. Malah duren tuh tahu-tahu tumbuh cuma dari mana? Kalau nggak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Tuh baik-baik aja hidup ya. Terus tadi tuh, waman kasrat junubahu falyastaghfirullah. Siapa orang yang banyak dosanya, ya banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman abatoa alaihi rizquhu. Siapa orang yang rezekinya susah, besok ada, besok kagak, besok ada, besok kagak. Falyukassir min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca la haula wala quwata, perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan takut. Ya, kan pengakuan nih, lafaz la haula wala quwata illa billahil azim, pengakuan kita kepada Allah bahwasanya tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu, dan bahwasanya kita lemah, cepat atau lambat pasti datang penyakit, cepat atau lambat pasti datang susah, cepat atau lambat pasti datang kematian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Ya. Terus kata Wa'an Asad Ibni Wada, kata beliau daripada Rasulullah SAW, man qala la haula wala quwata illa billahil azim mi'atan marrah. Siapa orang baca la haula wala quwata illa billahil azim, ayo baca bareng-bareng. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mi'atan marrah, 100 kali dibaca. Pikul yaum, setiap hari. Lam yusibhu fakrun abadan. Orang itu nggak akan fakir tuk selamanya. Tuh, nggak akan fakir. Kayaknya enaknya kita ngaji. Nih buahnya ngaji. Ya, dapat ilmu pesugihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat ilmu pesugihan dari Rasulullah. Ini gara-gara ngaji. Lahir besok lah ya. Jadi 9 satu lagi nih, satu lagi. Ya. La ilaha illallah. Pesugihan yang terakhir, yang keempat, wahwa Abdullah azkar wa ajaluha. Bagus-bagusnya zikir, ya mulianya zikir, mengucapkan kalimat la ilaha. Ya, jadi idul iman akan memperbarui iman, wa yaghfiru dzamba wal isyan, akan diampunin segala dosa-dosa kita dari segala bentuk kemaksiatan. Wa qad qila innal mu'adzabata alaihi wal iksar minhu sababun li sa'ati rizqi. Siapa orang membiasakan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, itu menjadi sebab ya luasnya rezeki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala alfa marrah, siapa orang membaca 1000 kali la ilaha illallah ala taharati, dalam keadaan suci, fi subahin, waktu pagi, kullu yaumin, setiap hari, sahalallahu lahu asbabal rizki, maka Allah gampangkan, maka Allah mudahkan dengan sebab datangnya rizki. Waktu pagi dia baca tuh, ya kan? Mau kerja, inti mau ngapain, baca. Inti kan tahu kerja gajinya sebulan sekali, paham inti? Ya, inti masuk tanggal 1, gajian tanggal 30. Kalau inti baca nih tiap hari tidak berzeki. Min haitsu la yahtasib, yang rezeki itu datang tidak disangka-sangka. Rezeki utama, yang lebih utama sehat, punya iman. Rezeki utama, yang lebih utama lagi bisa ketemu orang tua, bisa ketemu keluarga. Ya, lagi rezeki yang lebih utama lagi bisa ketemu istri, bisa ketemu suami. Alhamdulillah. Ini malam pulang ketemu orang tua, alhamdulillah Bu, cium tangan. Ibu lagi, kita lagi pulang, ibu lagi main HP. Bu, jangan main HP mulu Bu. Ini baca nih, la ilaha illallah. 1000 kali. Kan dapat rezeki Bu, gampang rezeki. Mau baca subhanallah. Ibunya tuh, ada anaknya sama ibunya tadi. Lo tuh HP lo. Lu nggak tahu gue nonton sinetron. Maria Mercedes.
Maria Mercedes sinetron ya tuh. Ya lah, nonton sinetron Maria Mercedes sinetron dulu ya. Aduh. Maria Mercedes ya Allah, ibu-ibu ya Allah. Itu orang gila sinetron luar biasa ya. Subhanallah, ya kan? Ini nggak ada tuh. Gila tuh biniannya ya kan? Bangun megang HP. HP masih nyala, bangun dia tidur jam 12. Nonton lagi sinetron. Astagfirullahaladzim, ya Allah gila tuh sinetron ya. Allah, itu jangan kegilaan ya, nonton gituan ya, jangan, nggak baik. Yang seharusnya ingin bangun tidur ingat Allah, yang seharusnya mau tidur ingat Allah, inti jangan nonton sinetron, jangan, jadi rusak ilmu yang kita dapat jadi rusak, itu ya. Baca la ilaha illallah, baca 1000 kah? Waktu pagi, Allah mudahkan rezeki. Ola fi kitabil abwabil faros, dijelaskan dalam kitab Abil Faros. Ba'da ada tafsiran min fawaidiha. Banyak banget faedah kalimat la ilaha illallah ketika dibaca waktu pagi 1000 kali. Wa min fawaidi la ilaha illallah annaha tuftahu tis'an wa tis'ina ba'da bin rezeki. Ya, siapa orang dia baca kalimat la ilaha illallah waktu pagi dalam keadaan suci 1000 kali, jalanin ini. Ini bukan main-mainan nih, ini semua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari dukun aja, dari ustadz yang nggak jelas ini dipakai ini. Ya, di kitab kaifat takunu bonian, dalam kitab bagaimana caranya kaya. Semua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang kata dalam kitab Abwabil Faras, siapa orang membaca kalimat la ilaha illallah pada waktu pagi 1000 kali, tubtahu tis'a wa tis'ina babat minar rezeki. Allah bukakan 9 daripada 99 pintu daripada pintu rezeki. Itu jangan bingung. Wah, kok baca salawat ini, baca salawat ini, baca salawat ikut-ikutan nggak jelas, paham inti? Dia baca nih salawat dari aneh daripada guru aneh. Ya, baca cukup sallallahu ala Muhammad. Itu pertama kali mondok aneh dapat guru. Ya, sampai aneh kelar mondok. Baca sallallahu ala Muhammad. Dapat amalan dari yang jelas, biar nggak jelas jangan. Ya, dari guru-guru yang jelas, yang dia emang capek dia menuntut ilmu, ya emang dia pahit menuntut ilmu. Nah, yang diamalin, insya Allah barokah. Kenapa? Dia dapat ilmunya, dapat doanya capek. Nggak langsung tahu-tahu jadi ustad. Paham inti? Itu ya. Ya mudah-mudahan nih amalan pesugihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku yakin ini semua berkah. Mobil khusus buat murid-murid anak dan yang nonton YouTube semuanya disebarin yang nonton YouTube nih. Ya, kalian kan lebaran. Jangan sampai inti lebaran susah. Dari sekarang inti berbuat nih. Bagaimana orang nggak bingung? Beras lagi naik, harganya 14.000. Gua jangan kata 14.000. Ya kan? 20.000 gua beli. Orang gua yang bawain beras. Al-Fatihah.